Cuan, we be getting money. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingin share info bahwa grup STS open lagi kelas pelatihan swing pendek STS 4 Minggu tanggal 18 Mei 2025, dan ini hanya khusus untuk 10 orangan aja guys ya, jangan sampai kelewat karena kalau udah full kita akan close walaupun nggak sampai nunggu tanggal 18. Ya, jadi teman-teman akan dapat rumus buat swing teman-teman ya, di sini keuntungannya guys ya. Teman-teman akan dapat rumus swing powerful yang bisa dipakai seumur hidup. Nah, ya ini seumur hidup teman-temannya rumusnya, dan rumusnya ada banyak banget. Di sini kita akan bagi semua rumus atau rahasia kita, cara screening saham semua kita akan bagi semua di kelas teman-teman ya, jangan sampai kelewat. Dan di sini kita lihat selain teman-teman akan dapat rumus swing dan ODT, teman-teman akan dapat juga cara analisa foreign flow dan bonus menghitung harga wajar saham. Jadi rumus ini akan kita berikan ya di kelasnya nanti teman-teman ya, dan cara pakainya juga kita akan berikan guys ya, seperti itu. Nah, kita akan contoh satu rumus guys ya, rumus swingnya. Ini LSIP ya, pernah muncul di Sugiono Mini di 995, dan kita lihat LSIP teman-teman. Harga yang sekarang adalah udah di 170 ya, 1170, dan ini munculnya di sekitaran ini guys. Di sini teman-teman ya, luar biasa dalam waktu beberapa hari dari rumusnya udah naik segitu banyaknya guys ya. Ini hanya untuk 10 orangan aja, jangan sampai kelewat, langsung chat saya aja guys untuk tanya-tanya dan kita masuk ke video. Oke Mas Bro, kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok di tanggal 7 ya, hari Rabu teman-teman ya. Hari ini IHSG naik lagi guys ya, tembus resist guys. Nah, ini resistnya tembus jebol ya di 69 ya, 69 lah, 6900 tuh tembus ya. Sekarang closing 6882 dan sekarang 6898. Dan kalau jebol kemana targetnya? Ya targetnya ke sini guys ya, EMA 200 nih di ya mungkin 6963 sampai 7000 lah targetnya guys untuk si IHSG. Apakah akan naik lagi? Maybe yes, maybe no guys ya. Ini IHSG udah naik terus ya, selama berhari-hari terus hijau gitu ya. Kapan koreksinya guys? Saya juga nunggu koreksi nih ya. Kalau IHSG naik terus kayak gini nih, kita agak sulit ya untuk mencari saham buat swing guys. Karena kalau swing itu kan swing itu akan muncul ya saat IHSG itu di lembah ya. Jadi kalau IHSG itu di lembah macam kayak gini nih guys. Nah, kayak gini nih. Nanti akan muncul saham-saham yang di lembah juga kayak gitu guys ya. Contohnya nih guys ya. Nah, di SS rekomendasi di grup STS ya, kita udah pin tadi. Antam ini pernah muncul di menu screening Sugiono guys ya. Antam di 1475 guys. Nah, berarti otomatis ya IHSG saat di bawah kan munculnya. Nggak mungkin kan kalau sekarang. Sekarang Antam udah 2500 kan. Kayak gitu guys ya. Nah, macam-macam nih, kayak ISAT juga muncul 1350. Nah, kita lihat ya untuk Antam ya. Antam dulu nih. Nah, Antam muncul di bawah sini guys tuh. Jadi 1400 lah di sekitaran ini. Jadi saat IHSG itu di lembah. Jadi kemungkinan muncul mungkin di sini guys ya, di tanggal 8 atau 9 April. Nah, kita lihat kompositnya. Tanggal 8 atau 9 April di sini guys. Tuh. Saat IHSG itu di lembah. Ya, saat IHSG di lembah, makanya saham-saham itu ada di bawah kayak gitu ya. Saham-saham itu ada di bawah. Dan ya muncul sinyal swing kalau gitu. Karena memang sinyal swing ini muncul saat IHSG itu di lembah kayak gitu ya. Dan saham-sahamnya lagi di lembah kayak gitu. Betul guys ya. Terus untuk ISAT juga sama guys. ISAT ya, kita lihat ISAT. Nah, ISAT juga sama tuh. Nah, tuh. ISAT muncul di 1350 toh. Nah, 1350 di mana? Di sini guys tuh ya. Sama ya. Di tanggal 9 juga. Berarti screening ini muncul tanggal 9 guys. Nah, screening ini muncul di tanggal 9 April. Wow, luar biasa teman-teman ya. Bisa dicek aja sendiri seperti ini. Dan STS juga pada cuan ya, lumayan tuh. Ya guys ya tuh. Jadi istilahnya rumus ini teman-teman bisa pakai ya. Kalau misalnya dalam waktu kondisi saat ini ya, kalau teman-teman yang pengen dapat rumus ini gitu ya, ngikutin kelas nanti di tanggal 18 tentunya. Dan rumus ini itu akan sangat berguna saat market tuh koreksi guys. Nah, saat market koreksi muncul sinyal, nah teman-teman buy. Nah, teman-teman akan dapat profit gede saat market tuh mulai rebound lagi kayak gitu ya. Nah, untuk saat ini memang rumus ini jarang keluar guys untuk saat ini. Ya makanya saya kasih contoh bulan April kan. Nah, sekarang kan IHSG lagi di atas. Jadi
rumus screening ini jarang muncul sahamnya guys, kayak gitu ya. Jadi istilahnya nunggu koreksi dulu seperti itu. Jadinya emang kalau swing tuh seperti itu ya teman-teman ya. Oke ya, jadi jangan sampai ketinggalan yang kalau mau ngikut kelas di tanggal 18 nanti teman-teman akan dapat rumus weeknya dan rumus menghitung harga wajar ya, khusus untuk 10 orangan aja. Nanti kalau udah penuh ya kita akan closing teman-teman ya. Oke, kita akan bahas 6 sahamnya teman-teman buat besok guys ya. Yang pertama saham cuan dulu guys. Nah, kita lihat cuan. Nah, cuan ini jebol ya guys ya. Wah, tembus. Nah, ini kalau udah tembus kayak gini, tembus EMA 200 dan tembus EMA 100. Selanjutnya kemana? Selanjutnya nutup gap guys. Lihat nih. Nah, cuan itu ada gap besar ya. Gap besar guys di sini, lihat aja. Di sini ada gap kosong, kopong lah bahasanya. Ini ada kopongan. Nah, kalau dia naik ya mungkin bisa ngejar ke situ. Coba kita lihat ya teman-teman untuk si cuan ya. Karena memang resistnya udah nggak ada lagi, teman-teman. Resist terakhir tuh di sini ya, di 8.000. Nah, ini udah tembus hari ini, teman-teman. Si cuan ya. Nah, hari ini asingnya net sell ya, cuman AKYU-nya masuk, guys. Nah, ini ada corporate action apa nih? Ada dividend ya. Dividennya kecil banget lah, pokoknya nggak ngaruh lah itu. Nah, di sini ya, walaupun profitnya turun ya. Profitnya turun dalam ya, tapi sahamnya naik ya, namanya saham Konglo ya, terserah Pak PP. Mungkin Pak PP pengen jadi orang terkaya nomor 1 lagi di Indonesia. Ya mungkin ya. Kayak gitu ya. Jadi istilahnya sahamnya digoreng kayak gitu guys. Ya, ini market cap-nya juga udah berapa nih? Udah 98T ya. Oke ya. Kita trading gitu ya untuk si cuan, kemungkinan besok ke 9 ribuan lah. Nah, bagi teman-teman ikut cuan nih bisa ambil di 875 untuk TP-nya di 9.000 sampai 10.000 maybe ya untuk si cuan guys. Oke, lanjut saham yang berikutnya, saham dari MDK guys. Nah, ini emasnya naik lagi guys. Jadi MDKA ya, ini harga emas dunia naik lagi setelah koreksi kemarin ya guys ya. Setelah koreksi dia naik lagi teman-teman. Nah, ini udah mau mendekati resist ya. Nah, kalau udah seperti ini mungkin target berikutnya ke sini guys ya, di 1.900 teman-teman untuk si MDK. Kita lihat ya. Nah, naik 6% hari ini teman-teman. Untuk MDK memang rugi teman-teman ya. Mungkin aja di kuartal satunya untung ya, karena memang harga emas tuh tertingginya di kuartal 1 2025. Kemungkinan nih untung nih di kuartal satunya guys untuk MDK ya. Makanya sahamnya udah naik nih. Nah, asingnya masuk sedikit teman-teman, tapi AKBK-nya masuk ya di sini di MDK. Saya kira besok masih rame teman-teman tuh MDK ya. Ini sebenarnya MDK ini udah turun dalam ya. Jadi MDK itu sempat ke 5.000 waktu itu ya, di 2022 tuh saya ingat banget. MDK tuh naik terus sampai 5.000 terus koreksi ya. Nah, ini baru naik dikit sih sebenarnya, baru 1.700 ya, belum sampai ATH-nya jauh. Nah, targetnya ya 1.900 teman-teman ya untuk MDK. Apakah bisa ya? Semoga aja teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman ikut MDK nih bisa ambil di harga 1780 ya, untuk TP-nya di sekitaran 1820 sampai 1850 dulu guys untuk si MDK teman-teman ya. Oke, lanjut saham yang berikutnya ya, saham dari Alfamart guys ya. Nah, Alfamart di sini kita lihat teman-teman. Nah, ini juga tembus ya, EMA 50-nya tembus jebol guys. Nah, targetnya berarti ke sini. Nah, Alfamart ini sempat turun drop ya, lumayan dalam. Di sini dari harga 3.500 sempat ke 1.700. Jadi turunnya itu 40% maybe ya untuk Alfamart. Itu memang labanya sempat turun ya Alfamart, tapi naik lagi di kuartal 1 guys. Ya, di sini. Nah, ini kuartal satunya naik guys ternyata ya. Di sini di kuartal 1 2024 tuh 890 miliar. Di kuartal 2 di kuartal 1 2025 975. Dan waktu itu Alfamart sempat turun karena ada desas-desus gerainya banyak yang tutup ya. Ternyata enggak guys ya. Memang kalau Alfamart Indomart tuh ada yang tutup, tapi yang buka juga ada. Mungkin lebih banyak yang buka daripada yang tutup. Misalnya di bulan ini ya buka 20, tutup 10. Nah, sama aja kan, nambah tetap kan. Kayak gitu guys maksudnya. Nah, itulah yang membuat mungkin Alfamart ini labanya naik guys ya. Jadi gerainya itu memang ada yang tutup tapi lebih banyak yang buka seperti itu. Nah, sini DRRE guys masuk di saham Alfamart teman-teman, dan ini harusnya sih masih rame ya untuk si Alfamart teman-teman. Nah, memang ada resistnya di sini guys. Ya, di 2450 lah. Apakah bisa ya? Semoga aja ya. Mungkin nggak langsung besok ya. Mungkin minggu-minggu depan lah kayak gitu guys. Kita lihat di sini. Apakah bisa nih guys? Oh ya. Ini
Ini juga istilahnya itu apa namanya? Ini ya tek 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 gitu ya. Jadi istilahnya dia lowernya lebih tinggi. Nah, harusnya ini bentuk lebih tinggi. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman nih kayak seperti bentuk double bottom ya, walaupun agak mencong gitu ya. Nah, berarti neckline-nya dia yes. Ini neckline hari ini di sini, dan kalau dia memang bentuk double bottom ya targetnya memang ke sini ya 2450 guys. Semoga aja ya teman-teman. Oke, kita lanjut part 2 guys.